Kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMK YKP Magetan yang saat ini berada di rumah. Kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan Bu Eva, yaitu tentunya dengan pelajaran yang sangat amat kalian cintai, yaitu pelajaran matematika. Oke, sekarang kita akan belajar materi tentang akar. Untuk itu, kalian harus menyimak video berikut ini dengan baik-baik. Jangan ditinggal kemana-mana, tetap fokus, tidak boleh tolah-toleh kanan kiri. Oke? Kita bahas pertama ini mengenai definisi dari bentuk akar. Nah, jadi di sini definisinya, jika N merupakan bilangan bulat positif, A dan B merupakan anggota himpunan bilangan real, maka berlaku B pangkat N sama dengan A. Nah, B di sini kita sebut sebagai akar pangkat N dari A, dan secara umum itu dituliskan akar pangkat N dari A seperti ini. Nah, jadi dari definisinya ini kita peroleh kalau ada B pangkat N sama dengan A, maka kita bisa tuliskan B akan sama dengan akar pangkat N dari A seperti ini. Contohnya, kalau ada 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka 3 itu akan sama dengan akar pangkat 2 dari 9 seperti ini. Nah, khusus untuk akar pangkat 2 seperti ini, 2-nya tidak perlu kita tuliskan ya. Nah, jadi cukup seperti ini aja. Contoh berikutnya, kalau ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 itu bisa kita peroleh dari akar pangkat 3 dari 8. Nah, ini mengenai definisi dan contohnya ya. Berikutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat bentuk akar. Oke, sifat yang pertama, kalau ada akar pangkat N dari A, dikalikan dengan akar pangkat N dari B, ini akan sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Gimana dengan contohnya? Contohnya misalnya sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada akar pangkat 3 dari 3 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 9, maka kita bisa peroleh ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari yang di dalam akar ini kita kalikan jadi 3 kali 9. Oke. Jadi hasilnya akan sama dengan akar pangkat 3 dari 3 kali 9 itu hasilnya 27. Akar pangkat 3 dari 27 hasilnya sama dengan 3 ya. Nah, ini untuk sifat yang pertama. Selanjutnya kita lanjut untuk yang sifat kedua. Sifat kedua ini, kalau ada akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B, hasilnya akan sama dengan akar pangkat N dari A per B. Oke, contohnya sama, ini sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada akar 96 per akar 6, hasilnya sama dengan akar dari 96 per 6. Hasilnya sama dengan akar dari 96 dibagi 6, hasilnya 16 ya. Akar dari 16 hasilnya sama dengan 4. Oke, ini contoh yang pertama. Selanjutnya, contoh yang kedua, kalau di sini ada 4 akar 28 per 3 akar 7. Di sini ada bilangan yang di depan akar, yaitu 4 dan 3. Kita jadikan 4 per 3 dulu. Nah, kemudian kita fokus ke yang di dalam akar. Di sini ada akar 28 per akar 7, maka sesuai dengan sifatnya ini bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 2 dari 28 per 7. Sama dengan 4 per 3 dikalikan dengan akar dari 28 dibagi 7, hasilnya sama dengan 4. Oke, sama dengan 4 per 3 dikalikan dengan akar 4 itu 2. Jadi 4 per 3 kali 2, 4 kali 2 itu 8 ya. 8 per 3. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat yang ketiga.
Di sini kalau ada B akar pangkat N dari A ditambah C akar pangkat N dari A, hasilnya akan sama dengan B plus C akar pangkat N dari A. Begitu juga untuk pengurangannya, jadi kalau ada B akar pangkat N dari A dikurangi C akar pangkat N dari A, hasilnya sama dengan B min C dikalikan dengan akar pangkat N dari A. Contohnya, sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada 3 akar pangkat 5 dari 7 ditambah 6 akar pangkat 5 dari 7 dikurangi 2 akar pangkat 5 dari 7. Perhatikan di sini akar pangkatnya sama, yaitu akar pangkat 5. Kemudian yang di dalam akar juga sudah sama, yaitu 7. Nah, sekarang kita fokuskan dengan bilangan yang di depan akar. Jadi kalau dia ditambah, kita tambah. Kalau dia dikurang, kita kurang. Di sini ada 3, yang pertama 3, kemudian ditambah dengan 6, berikutnya dikurangi dengan 2. Kemudian kita kalikan dengan akar pangkat 5 dari 7. Kita hitung, 3 ditambah 6 itu 9, dikurangi 2, 7. Jadi 7 akar pangkat 5 dari 7. Oke, contoh yang kedua. Di sini ada akar 18 ditambah akar 8. Oke, akar pangkat 2 dari 18 ini bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 2 dari 9 dikalikan dengan 2. Ditambah dengan akar pangkat 2 dari 8 ini bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 2 dari 4 kali 2. Oke, jadi kita akan mencari akar istimewanya. Di sini akar pangkat 2 dari 9 kali 2 ini bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 2 dari 9 dikalikan dengan akar pangkat 2 dari 2, kemudian ditambah dengan akar pangkat 2 dari 4 dikali akar pangkat 2 dari 2. Di sini ada akar pangkat 2 dari 9 itu 3, 3 dikali akar 2 itu sama dengan 3 akar 2, ditambah akar 4 itu 2, jadi 2 akar 2. Oke, perhatikan yang di dalam akar ini sudah sama bilangannya, jadi tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 2 itu 5, jadi 5 akar 2. Oke, ini contoh untuk sifat yang ketiga. Berikutnya latihan soalnya. Yang pertama, sederhanakan bentuk berikut ini. Di sini ada 4 akar 3 ditambah 3 akar 2, dikalikan dengan 2 akar 2 dikurangi 5 akar 3. Nah, untuk bentuk seperti ini perlu kita ingat kembali, kalau ada bentuk A plus B dikalikan dengan C plus D, hasilnya akan sama dengan, kita kalikan terlebih dahulu, A kali C, jadi AC, ditambah dengan B kali C, BC, ditambah A kali D, AD, ditambah dengan B kali D, BD. Nah, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, kita kalikan terlebih dahulu 4 akar 3 kali 2 akar 2. 4 akar 3 kali 2 akar 2, kemudian ditambah dengan 3 akar 2, kita kalikan dengan 2 akar 2. Selanjutnya, 4 akar 3, kita kalikan dengan 5 akar 3, tapi ingat di sini ada tanda dikurangi ya. Jadi tandanya menyesuaikan, dikurangi 4 akar 3 dikalikan dengan 5 akar 3, kemudian 3 akar 2 kita kalikan dengan 5 akar 3, tapi tandanya juga dikurangi. Jadi dikurangi 3 akar 2 dikalikan dengan 5 akar 3. Nah, kita akan selesaikan bentuk ini sesuai dengan sifat yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, untuk 4 akar 3 dikalikan dengan 2 akar 2, kita lihat bilangan yang di depan akar terlebih dahulu. Di sini ada 4 dengan 2, kita kalikan, jadi 4 kali 2 itu 8. Kemudian akar 3 kali akar 2 itu akar 6, ditambah dengan 3 akar 2 kali 2 akar 2. 3 kali 2, 6, kemudian akar 2 kali akar 2, akar 4, dikurangi dengan 4 akar 3 kali 5 akar 3. 4 kali 5 itu 20, akar 3 kali akar 3 itu akar 9, dikurangi dengan 3 akar 2 kali 5 akar 3, 3 kali 5 itu 15, kemudian akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Nah, kita lihat yang punya akar sama, itu bisa kita
jumlahkan ya. Jadi di sini ada 8 akar 6 dikurangi 15 akar 6. Hasilnya sama dengan negatif 7 akar 6. Kemudian di sini ada 6 akar 4. Akar 4 itu sendiri kan 2. Jadi 6 kali 2 hasilnya 12 ya. Jadi ditambah 12 dikurangi dengan 20 akar 9. Akar 9 itu sendiri kan 3. 20 kali 3 hasilnya sama dengan 60. Jadi dikurangi 60. Tinggal kita selesaikan, hasilnya sama dengan negatif 7 akar 6. Kemudian ditambah dengan 12 dikurangi 60. Jadi dikurangi dengan 48. Nah, jadi ini bentuk sederhananya. Nah, selanjutnya kita masuk. Sudahkah kalian menyimak materinya? Kalau sudah disimak, kemudian kalian kerjakan tugas yang sudah Bu Eva berikan. Kerjakan sesuai instruksi, sesuai dengan langkah-langkah pengerjaan. Kemudian jangan lupa harus dikumpulkan sesuai dengan batas akhir Bu Eva tunggu. Kalian boleh mengirimkan lewat Google Classroom ataupun lewat WhatsApp. Jika ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian boleh menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Tentunya kontak person yang ada di bawah ini adalah nomornya Bu Eva. Baik, anak-anakku semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.